Hai guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Terima kasih sudah mau ngeklik video ini. Selamat datang buat teman-teman yang baru datang di channel Mimin. Semoga video yang Mimin sajikan dapat menghibur teman-teman di waktu istirahat atau bahkan di waktu santai kalian ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang datang kembali buat nonton video Mimin. Semoga cara Mimin bercerita bisa menghibur kalian semua ya. Di video kali ini Mimin mau ceritain film drama war yang berasal dari Korea. Film ini berjudul A Taxi Driver. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi pada kerusuhan tahun 1980-an di kota Gwangju, Korea. Penasaran kisahnya bagaimana? Yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Pada musim semi di kota Seoul, seorang supir taksi pribadi bernama Kim Man Seop sedang mengantarkan penumpang ke rumah sakit. Tapi di hari itu, seluruh jalan kota ditutup karena para mahasiswa sedang melakukan unjuk rasa. Singkat cerita, setelah mengantarkan penumpang, Kim pun pulang ke rumahnya dan menemui anaknya yang bernama Yoon Jong. Di malam itu, Kim yang ingin menghibur Yoon Jong akhirnya berjanji mengajaknya untuk piknik bersama di hari libur besok. Singkat cerita, seorang reporter asal Jerman bernama Jürgen Hinz-Peter atau Peter baru saja tiba di Korea Selatan. Saat itu dia bertemu dengan seorang kenalannya untuk meminta bantuan untuk mengantarkannya ke kota Gwangju. Karena sebelumnya Peter mendapatkan informasi kalau kota Gwangju saat ini sangatlah mengerikan, di mana pemerintah melakukan operasi darurat militer karena unjuk rasa dari mahasiswa sudah berubah menjadi sangat barbar. Di sisi lain, Kim yang sedang makan siang bersama temannya ingin meminjam uang temannya itu sebesar 100.000 won untuk membayar biaya sewa kontrakannya. Tapi sayangnya teman Kim gak memberikan pinjaman itu. Namun seorang supir taksi lain bercerita kalau dia mendapat pekerjaan untuk mengantarkan seorang bule ke kota Gwangju dengan biaya 100.000 won. Mendengar jumlah ongkos yang banyak itu, Kim pun langsung pergi menjemput bule itu dan ingin mengantarkannya ke kota Gwangju. Dan ternyata bule yang dimaksud supir taksi tadi adalah Peter. Singkat cerita, Kim pun membawa Peter dan mengantarkannya ke kota Gwangju. Saat mereka ingin memasuki kota Gwangju, beberapa tentara memblokir jalan dan menyuruh Kim untuk kembali, karena saat ini akses masuk ke kota sedang ditutup. Akhirnya Kim pun melewati jalur perbukitan menuju kota Gwangju untuk menghindari tentara. Namun ternyata di jalur itu pun para tentara memblokir jalan. Saat itu Peter mengaku kepada tentara kalau dia adalah seorang pengusaha sukses. Dan saat ini dia mau pergi ke kota Gwangju untuk mengambil dokumen. Tentara yang mendengar itu akhirnya mengizinkan mereka masuk dan mengatakan harus segera pulang sebelum malam. Singkat cerita, saat memasuki kota Gwangju, sebuah truk yang mengangkut para mahasiswa memberhentikan taksi mereka. Saat itu, Peter ingin ikut bersama mereka ke rumah sakit. Dan dia juga meminta Jae-sik untuk menjadi translatornya. Saat di rumah sakit, Kim bertemu dengan Tae-sul bersama teman-temannya yang merupakan seorang supir taksi di kota Gwangju. Singkatnya, Kim bersama Peter dan Jae-sik yang ingin pergi ke kantor wali kota Gwangju akhirnya mengisi bensin terlebih dahulu. Saat itu Kim terkejut karena bensin yang diisi ke mobilnya sama sekali nggak bayar sepeser pun. Akhirnya Jae-sik bilang
setiap taksi yang mengisi bensin di kota itu gratis. Hal itu terjadi karena para supir taksi akhir-akhir ini nggak mengangkut penumpang lagi, melainkan mereka mengangkut para korban dari kerusuhan itu. Singkatnya, saat di kantor wali kota, mereka melihat seluruh warga kota berkumpul dan berunjuk rasa. Mereka yang melihat itu pun akhirnya naik ke atas gedung, dan di sana mereka bertemu dengan reporter lokal yang bernama Choi. Gak lama setelah mereka berdiri di gedung itu, mereka mendengar tembakan gas air mata dari para tentara ke arah para pengunjuk rasa. Peter yang melihat itu pun merekam semua tindakan yang kejam dari tentara kepada orang yang ada di sana. Terlihat para tentara menghajar semua orang di sana tanpa belas kasihan. Mereka yang melihat kekejaman itu pun memutuskan untuk merekam dari bawah bersama para pengunjuk rasa. Melihat para pengunjuk rasa yang mundur, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dan menyelamatkan diri. Di malam harinya, Kim dan Peter yang ingin kembali ke Seoul pun harus ditunda karena mobil Kim yang mereka gunakan tiba-tiba mogok. Beruntungnya di malam itu, Tae-sul bersama temannya bertemu dengan Kim, dan akhirnya mereka membantu Kim membawa mobilnya ke bengkel. Saat di bengkel, Kim meminta agar mobilnya bisa diperbaiki segera, karena saat ini dia meninggalkan anaknya yang masih berusia 11 tahun di rumah sendirian. Mendengar itu, teman-teman Tae-sul bilang untuk memperbaiki mobilnya akan memakan waktu 2 jam lebih. Kim yang mendengar itu akhirnya meminjam telepon rumah, tapi sayangnya jaringan telepon di kota itu udah diputus. Mengetahui hal itu, Kim pun memarahi Peter karena uang 100.000 won itu nggaklah setimpal dengan bahaya yang akan mereka alami. Belum lagi Kim terpaksa meninggalkan anaknya sendirian di rumah. Peter yang gak ngerti permasalahannya pun ngelawan, dan akhirnya dia mendorong Kim hingga Kim terluka. Saat Kim pergi menjauhi mereka, Jae-sik akhirnya cerita kepada Peter kalau saat ini Kim meninggalkan anaknya sendirian di rumah, dan Kim sama sekali gak bisa pulang, apalagi menelpon anaknya. Di sisi lain, seorang tentara melaporkan kepada atasannya kalau saat ini seorang reporter asal Jerman sedang merekam segala kekejaman yang mereka lakukan. Dia bilang kalau reporter itu datang ke kota Gwangju menggunakan taksi dari kota Seoul. Singkat cerita, Kim bersama Peter dan Jae-sik pun akhirnya menginap di rumah Tae-sul. Di malam itu, mereka akhirnya makan malam dan bersenang-senang bersama. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan yang berasal dari stasiun televisi. Di sisi lain, reporter Choi yang sedang mencetak berita koran tentang kekerasan para prajurit tentara terpaksa dihentikan karena pemilik perusahaan tempat Choi bekerja tidak ingin perusahaannya ditutup cuma karena berita yang Choi cetak, dan akhirnya berita kekejaman itu pun dihentikan. Namun mereka malahan memberitakan kebohongan kepada masyarakat di luar kota Gwangju. Kembali ke Kim dan yang lain, mereka akhirnya pergi ke tempat ledakan tadi, dan Peter pun langsung merekam semua yang terjadi di sana. Saat itu, Jae-sik melihat beberapa tentara yang menggunakan pakaian preman mendekati Kim dan Peter, dan dia pun langsung membawa mereka lari dan bersembunyi. Namun saat itu, dia nggak sengaja menjatuhkan peralatan Peter, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengambilkan barang itu. Tapi sayangnya, perwira tentara itu menangkap dan menyiksa Jae-sik. Sementara itu, Kim dan Peter yang bersembunyi diminta Jae-sik untuk pergi dan menghiraukan dirinya. Jae-sik meminta agar hasil rekaman yang ada pada Peter disiarkan ke seluruh dunia. Mendengar itu, Kim dan Peter pun pergi melarikan diri. Sementara mereka melarikan diri, Kim dan Peter pun terpisah.
di mana saat itu Kim melihat banyak warga ditangkap dan disiksa di dalam truk militer milik tentara. Singkatnya, Kim yang berlari ke jalan buntu akhirnya ditangkap perwira itu dan dia disiksa. Beruntungnya Peter segera datang dan menyelamatkan Kim. Setelah itu, mereka pun kembali ke rumah Tae-sul tanpa Jae-sik, dan akhirnya mereka bermalam di sana. Di pagi harinya, Kim pun keluar dari rumah itu dan berniat pulang ke Seoul sendirian, sedangkan Peter ditinggalkan di kota itu. Tapi sedihnya, Peter mengetahui rencana Kim itu. Singkatnya, saat Kim ingin keluar dari bengkel, Tae-sul datang dan memberitahu Kim kalau saat ini seluruh tentara sedang mencarinya dan ingin menangkapnya. Dan akhirnya Tae-sul pun memberikan Kim plat nomor baru dan peta jalan menuju keluar dari kota itu. Dan ternyata saat itu Peter menitipkan uang kepada Tae-sul untuk diberikan kepada Kim. Akhirnya Kim pun keluar dari kota itu dan dia singgah di salah satu kota yang dekat dengan Gwangju. Di kota itu, Kim akhirnya memperbaiki mobilnya dan dia menyempatkan membeli sepatu baru untuk anaknya. Saat Kim ada di warung makan, dia nggak sengaja mendengar para pengunjung bercerita tentang kota Gwangju, di mana saat itu mereka bilang kalau berita di koran mengatakan para tentaralah yang meninggal terbunuh, bukan warga sipil. Mendengar berita itu, Kim pun ngecek koran dan dia membaca berita di koran itu sama seperti apa yang dikatakan pengunjung tadi. Akhirnya Kim pun memutuskan untuk kembali ke Gwangju dan menemui Peter yang sedang berada di rumah sakit. Saat di rumah sakit, Kim pun melihat Jae-sik sudah meninggal. Tae-sul bercerita kalau Jae-sik diseret tentara di jalan dan mereka membuangnya ke sawah begitu saja, hingga akhirnya Jae-sik meninggal. Kim yang udah gak tahan melihat kekejaman itu akhirnya meminta Peter untuk merekam semua hal yang terjadi di rumah sakit itu. Peter pun merekam banyaknya korban jiwa yang meninggal di rumah itu, sampai-sampai pihak rumah sakit kekurangan peti jenazah. Singkat cerita, Kim dan Peter pun pergi bersama Tae-sul untuk menyelamatkan para korban yang masih bertahan. Di sana, Kim dan Peter melihat betapa banyaknya korban jiwa yang terluka, bahkan meninggal. Gak sampai di situ, orang-orang yang membantu menyelamatkan pun menjadi korban kekejaman prajurit tentara, di mana mereka semua ditembak tanpa ada perlawanan. Melihat kekejaman itu, Kim bersama Tae-sul dan para supir taksi lainnya mencoba menyelamatkan para korban dengan menggunakan mobil taksi mereka. Sementara mereka menyelamatkan, Peter pun merekam semua aksi mereka, termasuk aksi tembakan dari prajurit tentara. Setelah melihat kejadian itu, akhirnya semua orang turun ke jalan dan membantu menyelamatkan para korban. Tapi gak berapa lama kemudian, prajurit tentara itu maju dan mereka menembaki semua orang yang membantu korban di jalan itu. Reporter Choi yang ada di sana akhirnya menyuruh Peter dan Kim segera kembali ke Seoul karena dia mendapat informasi kalau semua akses jalan ke luar kota akan ditutup. Mendengar itu, Kim dan Peter pun bergegas keluar dari kota Gwangju. Tapi saat Kim melalui jalur jalan hutan, para prajurit tentara udah ada di sana. Akhirnya mereka pun terpaksa melewati jalur itu dengan pemeriksaan yang ketat dari para prajurit tentara. Setelah mereka selesai diperiksa,
Akhirnya mereka dipersilahkan untuk jalan. Namun tiba-tiba prajurit tentara itu mendapat pesan untuk menghentikan taksi yang membawa orang asing. Mendengar pesan itu, Kim langsung memacu mobilnya melaju kencang dan segera pergi dari tempat itu. Belum lama mereka pergi, beberapa mobil jeep yang dikendarai para tentara mengejar dan mengepung mereka. Namun tiba-tiba, Taesul bersama para supir taksi lainnya datang membantu Kim untuk keluar dari kota itu. Singkatnya, setelah mereka memasuki jalan besar, satu persatu teman Taesul dihabisi oleh para tentara itu. Dan kini hanya tersisa Taesul yang masih selamat. Dan terpaksa Taesul memutuskan untuk melawan para tentara itu sendirian. Singkat cerita, Kim dan Peter yang selamat akhirnya menuju bandara untuk mengantarkan Peter pergi ke Jepang dan menyiarkan berita kekejaman yang terjadi di kota Guangzhou. Saat itu, Peter berjanji kepada Kim untuk segera kembali ke Korea. Jadi, Peter meminta nomor telepon dan nama lengkap Kim, tapi Kim gak memberikan nomor telepon dan nama yang benar kepada Peter. Peter yang gak mengetahui itu pun pergi pulang dan menyiarkan berita itu. Dan film pun tamat. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Aufnahmen, die Sie gesehen, Sie wiedergefunden werden, Kim Sa-bok. Ich würde mich sehr. Terima kasih udah mau menonton video Mimin sampai habis ya. Kalau kalian suka dengan video Mimin, jangan lupa untuk tekan tombol like dan share ke sosial media kalian ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video baru yang akan Mimin upload di channel ini. Terima kasih dan selamat menikmati waktu luang dan waktu istirahatmu.